Selamat pagi kawan. Pemantauan hari ini tanggal 17 Desember 2020 ya. Merapi terpantau tertutup kabut. Kabut tebal ya. Saya sudah di sini 1 jaman ini. Tapi ini istimewanya kita ada pelangi. Oke. Kawan-kawan bisa lihat nih. Semoga terlihat di kamera itu ya, itu. Pelanginya. Nah, ada pelangi. Langitnya biru yang atas. Nah, ini pelanginya terbentuk ya dari kremun yang jatuh. Langitnya lumayan biru ya, tapi Merapi masih tertutup kabut tebal. Tapi istimewanya ini sekarang pagi ini kita kedatangan pelangi. Kayak kemarin pagi juga. Ini saya berada di Dusun Gondang ya, Dusun Gondang Balai Rantai. Salah satu dusun tertinggi di Klaten. Kegiatan pagi ini masyarakat ya sudah bergeliat ini. Yang dari pengungsi sudah pada balik. Orang-orang sini kan sudah pada ngungsi tapi pagi balik lagi. Wah, kita nikmati aja pelanginya ini dulu. Sekarang kita lihat data kegempaan kemarin tanggal 16 Desember 2020. Jadi kemarin seharian itu ada 18 kali gempa guguran, 52 kali gempa hembusan. Nah, ini ada tambahan 2 kali gempa LF atau low frequency. Ada 225 kali gempa hybrid, 34 kali gempa vulkanik dangkal, dan 2 kali gempa tektonik jauh. Nah, ini ada gempa LF dan hybridnya lumayan menurun daripada yang tanggal 15 itu ada 259 ya. Nah, ini menurun lagi, tapi ada gempa LF. Ini juga indikasi magma bergerak naik. Sekarang kita cek untuk grafik kegempaan selama 90 hari sampai tanggal 15 kemarin. Dengan melihat grafik ini kita bisa lebih tahu kegempaannya Merapi seperti apa ya. Itu kalau kita lihat dari tanggal 29 November sampai tanggal 9 atau 10 Desember itu terjadi penurunan aktivitas kegempaan. Terus kembali naik dari tanggal 11 sampai 14 Desember ini ya. Terus tanggal 15, 16 ini menurun lagi. Kita lihat besok trennya seperti apa, apakah akan menurun atau ini rebound naik lagi. Dari grafik ini kita juga tahu bahwa aktivitas kegempaan Gunung Merapi itu sekarang masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan waktu 2-3 bulan yang lalu saat waspada. Hampir setiap tahun itu saya pasti mendaki Gunung Merapi. Ini adalah pendakian saya tahun 2017 ya, yang kesekian kalinya. Setiap tahun pasti minimal 5 kali saya mendaki Merapi itu. Nah, pendakian pertama saya itu sekitar tahun 2001-2002. Itu 19 tahun yang lalu ya, pendakian pertama saya. Dan waktu itu saya tidak punya kamera digital ya, karena kamera digital tahun 2001 itu tidak umum ya, 2001-2002 itu. HP pun belum banyak yang ada kameranya, masih cetak-cetit itu. Singkat cerita, pada pendakian saya yang pertama itu pas malam 1 Suro. Jadi saya bertemu dengan banyak sekali kawan-kawan pendaki, tapi tidak sebanyak sekarang ya. Pada waktu itu saya memakai kamera roll film Brown SR 2000 dengan isi film 36 slide. Kawan-kawan pendaki itu ada yang meminta difoto ya, dan mereka memberikan alamat kepada saya. Nanti hasil fotonya saya kirim ke alamat mereka. Namun sayangnya, dan saya mohon maaf sekali, alamat yang mereka berikan atau kirimkan itu tidak dapat saya temukan. Ini adalah slide pertama ya, dengan kawan-kawan di base camp.
Pada waktu itu banyak penduduk yang menyediakan rumahnya untuk base camp, nggak seperti sekarang ada base camp terpusat ya. Ini adalah Mas Agung. Saya cuma berdua naik ke Merapi pada waktu itu ya. Dengan Mas Agung ini berangkat dari Yogyakarta. Ini ketika kita sampai di Pasar Bubrah, kita membuka tenda dan di situ banyak batu-batu besar yang melindungi kita dari angin. Tapi pada waktu itu anginnya memang tidak terlalu kencang ya, jadi lumayan nikmat dan hangat. Sekitar pukul 4.30 kita siap-siap untuk naik ke puncak Merapi, dan itulah wujud perjalanan yang akan kita hadapi untuk menuju ke puncak Merapi. Belakang saya itu penuh batu-batu yang sangat besar itu. Batu-batu itu terletak di lereng ini, lereng yang cukup curam dan tidak stabil ya. Kadang kita nginjek batu dan batu itu jatuh ke bawah, dan itu sangat berbahaya ya untuk pendaki yang sedang naik di bawah kita itu. Jadi harus sangat hati-hati saat kita melangkah. Kemiringannya seperti ini kawan, dan itu bisa kita lihat batu-batu itu ya, dengan mudahnya bisa jatuh kalau keinjek itu ya. Jadi kadang kita merangkak itu kadang bisa berdiri ya, kadang harus merunduk-runduk seperti ini. Setiap langkah untuk mencapai puncak itu sangat melelahkan ya. Apalagi di ketinggian ini oksigennya lumayan cukup tipis ya, dan kita sudah lelah sekali karena dari sore kita jalan naik itu. Dan ini seperti ini, batu-batu besar ini sangat berbahaya sekali. Akhirnya saya mencapai puncak ya. Di belakang saya itu adalah kubah lava yang selalu mengepulkan asap pada waktu itu. Dan puncaknya ini adalah saya berada di dekat puncak Garuda pada waktu itu. Puncak Garuda masih terlihat, masih kokoh di sana ya, belum ambrol setelah 2010 itu. Dan inilah foto kawan-kawan pendaki yang pada waktu itu minta difotoin, dan hasil fotonya dikirim ke rumah mereka ya. Namun sayang alamatnya hilang, nggak tahu kemana. Pada waktu itu belum ada nomor HP, belum ada email seperti saat ini. Jadi pada video ini saya meminta bantuan kawan-kawan semua ya. Kalau mengenal wajah-wajah ini, kawan-kawan bisa memberitahu mereka ya, bahwa foto mereka masih ada pada saya ya. Ini foto 19 tahun yang lalu ini. Dan saya masih menyimpan juga filmnya atau slide-nya, masih tersimpan aman. Jadi masih bisa saya cetak dan saya kirim sebagai kenangan ya, pendakian Merapi tahun 2001-2002. Pendakian ini pas malam 1 Suro ya. Saya lupa tanggalnya, entah itu 2001 atau 2002 ya. Tapi pada waktu itu kita naik pas malam 1 Suro. Oke kawan, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga besok Merapi lebih cerah ya, dan kita bisa melihat kawahnya lagi. Tolong bantu share ya video saya yang kali ini. Semoga saya bisa ketemu lagi sama teman-teman pendaki yang ada di foto-fotonya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya.